Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi dengan anggota kelompok saya sendiri, Surya Aini Tias, dan teman saya, Puji Lestari. Kekuasaan dan kepemimpinan. Menurut Gilbert W. Fairholm, beliau mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuan saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Ada dua landasan kekuasaan. Yang pertama, landasan kekuasaan formal, dan yang kedua, kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi tersebut. Itu dapat datang dari kemampuan untuk memaksa atau memberi imbalan, atau dari otoritas formal. Ada tiga, yaitu daya koersif, kekuasaan hadiah atau reward, lalu ada kekuasaan yang sah. Yang kedua yaitu kekuasaan pribadi atau kekuasaan personal. Di sini tuh lebih ke apa yang mereka miliki adalah kekuasaan pribadi yang berasal dari karakteristik unik individu tersebut. Ada dua dari kekuasaan pribadi, yaitu kekuasaan keahlian dan rasa hormat serta kekaguman orang lain. Kekuasaan ahli adalah pengaruh yang dimiliki sebagai hasil dari keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan. Karena pekerjaan menjadi lebih terspesialisasi, kita menjadi bergantung pada para ahli untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada kekuasaan referensi. Kekuasaan referensi didasarkan pada identifikasi seseorang yang memiliki sumber daya yang diinginkan atau ciri-ciri pribadi. Kekuasaan referensi berkembang dari kekaguman orang lain dan keinginan untuk menjadi seperti orang tersebut. Selanjutnya ada taktik menggunakan kekuasaan. Penelitian mengidentifikasi 9 taktik yang berbeda, yaitu yang pertama ada legitimasi atau tergantung posisi. Bergantung pada posisi wewenang kita atau mengatakan sesuatu permintaannya sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Yang kedua ada rasional persuasi atau punya bukti nyata. Mengajukan argumen yang logis dan bukti faktual untuk mempertunjukkan permintaan adalah yang masuk akal. Yang ketiga menjadi sosok yang menginspirasi. Mengembangkan komitmen emosional dengan menarik nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi target. Yang selanjutnya ada konsultasi atau melibatkan dalam mengambil keputusan. Mengingat dukungan dengan melibatkan target dalam keputusan bagaimana mencapai rencana kita untuk kedepannya. Pertukaran atau memberi hadiah atau rasa terima kasih. Memuaskan target dengan keuntungan atau bantuan dalam pertukaran untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya ada banding pribadi atau rela karena loyalitas atau asas teman. Meminta kepatuhan yang didasarkan pada persahabatan atau loyalitas. Mengambil hati, sanjungan maupun pujian agar mau melakukan sesuatu. Menggunakan sanjungan, pujian, atau perilaku lama sebelum mengajukan permintaan. Selanjutnya ada tekanan atau mengancam. Menggunakan peringatan, tuntutan berulang, dan ancaman. Yang terakhir ada
koalisi, atau mencari dukungan agar tujuan dapat tercapai. Hal ini meminta bantuan atau dukungan dari orang lain untuk membujuk target agar setuju. Selain itu juga ada menggunakan taktik kekuasaan. Beberapa taktik lebih efektif daripada yang lain. Secara umum, akan lebih efektif jika mulai dengan taktik yang lebih lembut, yang mengitalkan kekuasaan pribadi seperti daya tarik pribadi dan inspirasional, persuasi rasional, dan konsultasi. Jika gagal, kita dapat bergerak untuk taktik yang lebih keras, seperti pertukaran, koalisi, dan tekanan yang menekankan kuasa formal dan mendatangkan biaya dan risiko yang lebih besar. Selanjutnya ada preferensi budaya untuk taktik kekuasaan. Pengaturan terhadap taktik kekuasaan beragam di kebudayaan. Mereka dari negara-negara individualistis cenderung melihat kekuasaan dalam istilah pribadi dan sebagai sarana yang sah untuk memajukan tujuan persisi. Sedangkan mereka yang di negara-negara kolektif memilih kuasa dalam istilah sosial dan sebagai sarana yang sah untuk membantu orang lain. Contoh, para manajer di Amerika Serikat tampaknya lebih menyukai naik banding secara rasional, sementara para manajer Cina mungkin lebih menyukai taktik koalisi. Selanjutnya juga ada menerapkan taktik kekuasaan. Keterampilan politik setiap orang berbeda-beda tentunya, atau kemampuan mereka untuk mempengaruhi orang lain untuk meningkatkan tujuan mereka sendiri. Yang berkemampuan politik adalah pengguna yang lebih efektif dari semua taktik pengaruh. Keterampilan politik juga lebih efektif ketika taruhannya tinggi, seperti ketika individu bertanggung jawab atas hasil organisasi yang penting. Akhirnya, yang berkemampuan politik mampu untuk mengerahkan pengaruh tanpa orang lain mendeteksinya. Sebuah unsur kunci dalam efektivitas. Orang-orang ini mampu menggunakan keterampilan politik mereka dalam lingkungan dengan tingkat rendah prosedur dan keadilan distribusi. Selanjutnya ada bagaimana kekuasaan mempengaruhi orang-orang. Kekuasaan menuntun orang untuk menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kebutuhan atau tujuan orang lain. Bukan hanya itu, orang-orang yang berkuasa, khususnya secara negatif, terhadap ancaman apapun terhadap kemampuannya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih berkuasa akan terus memegang kekuasaan itu sebisa mereka. Dan orang-orang yang menghadapi ancaman terhadap kekuasaan mereka akan sangat bersedia untuk mengambil tindakan mempertahankannya, tidak soal tindakan mereka membahayakan orang lain atau tidak. Kemudian ada variabel daya. Yang pertama, efek racun dari kekuasaan bergantung pada kepribadian sang wielder. Riset menunjukkan bahwa jika kita memiliki kepribadian yang cemas, kuasa tidak merusak kita karena kita cenderung berpikir bahwa menggunakan kekuasaan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kemudian ada dampak korosif dari kekuasaan dapat ditampung oleh sistem organisasi. Misal, sementara kekuasaan membuat orang berperilaku dengan cara melayani diri sendiri, perilaku mementingkan diri berhenti ketika pertanggungjawaban atas perilaku tersebut dimulai. Kemudian memiliki sarana untuk mengumpulkan efek negatif dari kekuasaan. Kemudian ada pelecehan seksual kekuasaan yang tidak sama di tempat kerja.
Pelecehan seksual didefinisikan sebagai kegiatan seksual apapun yang tidak diinginkan yang mempengaruhi pekerjaan seseorang atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Intinya, bahwa seorang manajer memiliki tanggung jawab untuk melindungi karyawan mereka dari lingkungan kerja yang bermusuhan. Mereka mungkin dengan mudah tidak menyadari bahwa salah seorang karyawan mereka dilecehkan secara seksual, tetapi bersikap tidak waspada tidak melindungi mereka atau organisasi mereka. Jika para penyidik yakin bahwa seseorang manajer sudah tahu tentang pelecehan itu, baik manajer maupun perusahaan itu dapat dikenai sanksi. Kemudian ada politik kekuasaan beraksi. Definisi politik organisasi. Pada dasarnya, jenis politik ini berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Terkadang untuk perilaku yang hidup dan organisasi tidak sah. Untuk tujuannya, perilaku politik dalam organisasi terdiri dari kegiatan-kegiatan yang tidak diwajibkan sebagai bagian dari kegiatan peran formal individu tetapi pengaruh atau mencoba mempengaruhi pembagian kelebihan dan kekurangan dalam organisasi. Kemudian ada realitas politik. Wawancara dengan manajer berpengalaman menunjukkan sebagian besar percaya perilaku politik adalah bagian utama kehidupan organisasi. Banyak manajer melaporkan bahwa penggunaan perilaku politik adalah etika, selama tidak langsung merugikan orang lain. Orang yang paling penting yang mengarah pada politik dalam organisasi adalah kesadaran bahwa sebagian besar fakta yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas terbuka untuk interpretasi. Kemudian ada faktor penyebab perilaku politik. Yang pertama ada faktor individual. Pada tingkat perorangan telah mengidentifikasi perangai, kebutuhan, dan faktor-faktor lain kemungkinan besar berkaitan dengan perilaku politik. Menemukan bahwa karyawan yang memiliki monitor diri tinggi, memiliki loker internal control, dan memiliki kebutuhan tinggi untuk kekuasaan lebih cenderung terlibat dalam perilaku politik. Misalnya, sebuah perusahaan konstruksi di Cina bagian selatan mendapati bahwa bawahan yang terampil secara politik lebih mungkin menerima rekomendasi untuk imbalan dari para atasan mereka, dan para supervisor yang berorientasi politik terutama cenderung menanggapi secara positif kepada bawahan yang terampil secara politik. Kemudian ada faktor organisasi. Secara khusus, ketika sumber daya organisasi menurun, ketika pola sumber daya yang sudah ada berubah, dan ketika ada kesempatan untuk promosi, politaksi lebih cenderung muncul. Ketika sumber daya berkurang, orang-orang mungkin terlibat dalam tindakan politik untuk melindungi apa yang mereka miliki. Juga perubahan apapun, terutama yang menyiratkan realokasi yang signifikan dari sumber daya dalam organisasi, cenderung merangsang konflik dan meningkatkan politekisasi. Kemudian ada pendekatan nol-sum. Semakin budaya organisasi menekankan pendekatan zero-sum atau menang kalah untuk alokasi hadiah, semakin banyak karyawan akan termotivasi untuk terlibat dalam politik. Faktor-faktor antar organisasi juga ada kekuasaan politik yang bekerja dalam hubungan antar organisasi-organisasi di mana pekerjaan politik secara berbeda bergantung pada budaya organisasi. Kemudian ada tanggapan orang-orang terhadap perilaku politik organisasi. Pertama, melihat perilaku politik organisasi sebagai peluang. Hubungan politik kinerja hubungan tampaknya dikendalikan oleh pemahaman individu tentang bagaimana dan alasan politik organisasi. Seseorang yang memiliki pemahaman yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengapa mereka dipilih untuk menjadi pembuat keputusan akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana dan mengapa segala sesuatu terjadi dengan cara mereka daripada seseorang yang tidak memahami proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kedua, mengikuti perilaku politik organisasi. Perilaku politik di dalam kerja mengendalikan
Dalam dampak kepentingan etis, sebuah penelitian mengemukakan karyawan lebih responsif terhadap kepemimpinan etis dan menunjukkan perilaku kewarganegaraan yang paling ketika tingkat politik dan kepemimpinan etis tinggi. Sebaliknya, kaum wanita tampaknya paling mungkin terlibat dalam perilaku kewarganegaraan apabila lingkungannya secara konsisten bersifat etis dan politik. Yang ketiga, menghindari perilaku politik organisasi menggunakan perilaku defensif. Ketika karyawan mengkitang politik sebagai ancaman, mereka sering menanggapi dengan perilaku defensif, perilaku reaktif, dan protektif untuk menghindari tindakan menyalahkan atau berubah. Kemudian ada perilaku defensif. Yang pertama, menghindari tindakan overconfirming. Strici menafsirkan tanggung jawab kita dengan mengatakan hal-hal seperti aturan jelas menyatakan atau ini adalah cara kami untuk melakukannya. Kemudian ada backpassing atau lempar tanggung jawab, memindahkan tanggung jawab untuk pelaksanaan tugas atau keputusan orang lain. Kemudian ada playing dumb atau pura-pura bodoh, menghindari tugas yang tidak diinginkan dengan secara keliru memohon ketidaktahuan atau ketidakmampuan. Kemudian ada stretching atau hiperbola tugas yang biasa jadi lama, memperpanjang suatu tugas sehingga satu orang tampaknya sibuk, misalnya mengubah tugas 2 minggu menjadi pekerjaan 4 bulan. Kemudian ada stalling atau mengulur-ngulur, tampak lebih atau kurang mendukung output sementara melakukan sedikit atau tidak sama sekali secara pribadi. Kemudian ada menghindari tuduhan. Yang pertama, bluffing atau tutup telinga, mendokumentasi aktivitas secara ketat untuk menunjukkan gambar kompetensi dan ketelitian yang dikenal sebagai melindungi belakang kita. Kemudian ada playing safe atau bermain aman, menghindari situasi yang mungkin memberikan kesan buruk. Itu cukup hanya mengambil proyek dengan kemungkinan besar sukses, mengambil keputusan beresiko yang disetujui oleh atasan, membuat pernyataan penghakiman, dan pengambilan sikap netral dalam konflik. Kemudian ada justifying atau membenarkan, mengembangkan penjelasan yang mengurangi tanggung jawab seseorang untuk hasil negatif atau meminta maaf untuk menunjukkan penyesalan atau keduanya. Kemudian ada scapegoating atau menyalahkan faktor eksternal, mempersalahkan hasil negatif atas faktor-faktor eksternal yang tidak sepenuhnya tercela. Kemudian ada misrepresenting atau berbohong, manipulasi informasi melalui penyimpangan, pembauran, tipu daya, penyajian selektif, atau menggelapkan informasi. Kemudian ada menghindari perubahan. Yang pertama, pencegahan, mencoba mencegah perubahan yang mengancam akan terjadi perlindungan diri, bertindak dengan cara-cara untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang selama perubahan dengan menjaga informasi atau sumber-sumber lainnya. Kemudian ada penyesuaian, setuju dengan pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuan adalah suatu bentuk penerimaan. Kemudian ada nikmat, melakukan sesuatu yang baik bagi seseorang untuk mendapatkan persetujuan orang itu adalah bentuk penerimaan. Kemudian ada alasan, menjelaskan sebuah peristiwa yang menciptakan keadaan darurat dengan tujuan meminimalkan seberapa parah keadaan darurat adalah teknik pertahanan diri. Kemudian ada maaf, mengakui tanggung jawab untuk acara yang tidak diinginkan dan secara bersamaan mencari pengampunan untuk tindakan itu adalah teknik defensif. Kemudian ada promosi diri sendiri, menonjolkan kualitas terbaikmu menurut defisit dan menarik perhatian pada pencapaianmu adalah teknik IM yang berfokus pada diri sendiri. Kemudian ada peningkatan, mengklaim bahwa sesuatu yang kita lakukan lebih berharga daripada yang kebanyakan anggota lain dari organisasi akan berpikir adalah teknik IM yang berfokus pada diri. Kemudian ada teladan,
melakukan lebih dari yang dibutuhkan dalam upaya untuk menunjukkan betapa kita berdedikasi dan bekerja keras adalah teknik yang tegas. Kemudian ada impression management atau IM, merupakan perilaku politis yang dirancang untuk mengubah persepsi tertentu terhadap yang dituduhkan. Ada wawancara dan pengelolaan kesan atau IM untuk mengembangkan rasa betapa efektifnya teknik pengelolaan kesan yang berbeda dalam wawancara. Satu studi mengelompokkan dari data dari ribuan wawancara merekrut dan seleksi ke dalam upaya berorientasi penampilan atau upaya untuk mencari profesional. Teknik eksplisit seperti menggunakan istilah-istilah positif dan menunjukkan antusiasme umum. Ketika wawancara sangat terstruktur, berarti pertanyaan pewawancara ditulis sebelumnya dan difokuskan pada kualifikasi pelamar. Efek pengelompokan kesan jauh lebih lemah. Perilaku manipulatif seperti IM, pengelolaan kesan, lebih umum memiliki efek dalam wawancara ambigu dan tidak terstruktur. Kemudian ada evaluasi kinerja dan pengelolaan kesan atau IM. Penjataan positif terkait dengan penilaian kinerja berarti mereka yang mengambil hati dengan atasan mereka mendapatkan evaluasi kinerja yang lebih tinggi. Misalnya, promosi diri tampaknya menjadi bumerang. Mereka yang mempromosikan diri sebenarnya dapat menerima nilai kinerja yang lebih rendah. Ada kualifikasi penting untuk menemukan umum ini. Tampaknya individu yang memiliki keterampilan politik yang tinggi mampu menerjemahkan pengelolaan kesan ke dalam penilaian kinerja yang lebih tinggi, sedangkan mereka yang lebih rendah dalam keterampilan politik lebih cenderung terluka oleh upaya mereka. Kemudian ada IM atau pengelolaan kesan dengan budaya. Salah satu penelitian terhadap para manajer di kebudayaan Amerika Serikat dan 3 kebudayaan Cina atau Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan mendapati bahwa para manajer Amerika Serikat mengevaluasi taktik persuasi dengan lembut, seperti konsultasi dan imbauan inspirasional dengan cara yang lebih efektif daripada counter Cina mereka. Mungkin berdampak pada efektivitas teknik pengembalian kesan di negara-negara individualistis dan kolektif, dan menyarankan pemimpin Amerika Serikat yang efektif mencapai pengaruh dengan terfokus pada tujuan pribadi para anggota kelompok dan tugas-tugas di tangan atau pendekatan analitis. Sedangkan para pemimpin Asia Timur yang berpengaruh fokus pada hubungan di antara anggota kelompok dan memenuhi tuntutan orang di sekitar mereka atau pendekatan holistik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan ketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.